Salam Skapsa bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester genap, hari ini kita akan belajar tentang resensi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Halo pelajar Skapsa, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang menilai karya melalui resensi atau teks resensi. Sebelum kita melanjut ke materi, ada sebuah kalimat bagus dari Seno Gumbira Aji Dharma, yaitu menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang yang lain entah di mana. Cara itulah yang bermacam-macam dan di sanalah harga kreativitas ditimbang-timbang. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini adalah peserta didik memahami pengertian resensi, memahami sistematika resensi, dan membandingkan isi dari berbagai resensi. Selanjutnya, peserta didik dapat menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan sistematika kepenulisan resensi. Resensi itu apa sih? Nah, resensi itu berasal dari dari bahasa Belanda yaitu resentil. Bahasa Latin resensio, recenser, revidere, artinya mengulas kembali, melihat kembali, menimbang, dan menilai. Pengertian resensi sendiri adalah ulasan, penilaian, atau pembicaraan mengenai suatu karya, baik itu buku, film, atau karya lainnya. Tugas penulis resensi yaitu memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya apakah layak atau tidak. Hal-hal yang perlu ditanggapi dalam menulis resensi yaitu yang pertama, kualitas isi, kedua penampilan, ketiga unsur-unsur, keempat bahasa, dan yang terakhir manfaat bagi pembaca. Kita belajar tentang manfaat resensi. Manfaat resensi yang pertama yakni sebagai bahan pertimbangan. Resensi sebuah buku yang baik, benar, dan lengkap bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi semua pembaca resensi tersebut. Jadi, sebelum pembaca membeli buku itu, pembaca bisa mencari resensi dari buku tersebut. Kemudian, manfaat resensi yang kedua, yaitu sumber penghasilan bagi pembuatnya. Sebuah resensi yang banyak pembaca akan memperoleh keuntungan sendiri bagi pembuatnya. Jadi, ada keuntungan nih ketika kalian menuliskan resensi dari sebuah buku. Selanjutnya, ada manfaat resensi yang ketiga, yakni media sarana promosi buku. Resensi juga bisa menjadi media sarana promosi sebuah buku yang baru diterbitkan. Misal, saya menuliskan sebuah buku, kemudian kalian meresensi buku dari saya. Kemudian, resensi yang kalian tulis itu kalian unggah di media sosial. Maka itulah yang dinyatakan promosi dari sebuah buku yang baru diterbitkan. Kemudian, kita belajar tujuan resensi. Tujuan resensi yang pertama ada membantu pembaca mengetahui gambaran umum dan penilaian umum dari sebuah buku atau karya secara singkat atau ringkas. Yang kedua, mengetahui kelebihan atau kelemahan dari sebuah buku. Dari sebuah resensi, pembaca dapat mengetahui buku ini bagus atau tidak, buku ini menceritakan apa, dan tokohnya siapa. Yang terakhir, tujuan resensi yaitu mengetahui latar belakang atau alasan buku tersebut diterbitkan. Dalam resensi juga terdapat jenis-jenis resensi. Yang pertama ada resensi informatif. Resensi informatif yaitu resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Jadi resensi informatif itu membahas keseluruhan dari isi buku itu apa. Selanjutnya ada resensi deskriptif. Resensi deskriptif adalah resensi yang membahas secara detail pada tiap bagian atau babnya. Selanjutnya ada resensi kritis. Resensi kritis yaitu resensi yang berbentuk ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isi dari resensi biasanya kritis dan objektif dalam menilai isi buku. Kemudian ada unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi yang pertama yaitu judul resensi. Yang kedua ada identitas buku yang diresensi. Yang ketiga pendahuluan, atau memperkenalkan pengarang. Tujuan mengarang buku itu apa? Terus ketiga ada keempat keunggulan buku, kelima kekurangan buku, dan yang terakhir penutup berisi rekomendasi buku.
Seperti teks-teks sebelumnya, pasti ada struktur. Nah, di resensi itu ada struktur resensi. Struktur resensi yang pertama itu ada judul resensi. Judul resensi itu harus menarik dan benar-benar menjiwai seluruh tulisan atau inti tulisan. Tidak harus ditetapkan terlebih dahulu. Judul dapat dibuat sesudah resensi selesai. Yang perlu diingat, judul resensi harus selaras dengan keseluruhan isi resensi. Jadi, kalian bisa menuliskan judul resensi setelah kalian menuliskan seluruh resensi yang kalian tulis. Setelah itu baru kalian menentukan judulnya. Yang penting, judul resensi adalah mewakili seluruh isi dari resensi tersebut. Kemudian yang kedua ada identitas data buku. Di dalam identitas data buku itu meliputi judul buku itu apa, pengarangnya siapa, penerbitnya di mana, tahun terbitnya kapan, tebal bukunya berapa, harga bukunya berapa. Jadi kalian tulis identitas data bukunya, judulnya bukunya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya di mana, tahun terbitnya kapan, tebal bukunya itu berapa lembar, harga buku bisa kalian tulis atau tidak itu bergantung pada kalian sendiri sebagai penulis resensi. Selanjutnya ada pembukaan. Pembukaan dapat dimulai dengan hal-hal berikut ini. Memperkenalkan siapa pengarangnya, karyanya berbentuk apa saja, dan prestasinya apa saja yang diperoleh. Kemudian membandingkan dengan buku sejenis yang ditulis, baik oleh pengarang sendiri atau pengarang lainnya. Selanjutnya memaparkan kekhasan atau sosok pengarang. Jadi kalian bisa memperkenalkan siapa penulisnya, karyanya itu berbentuk apa saja, prestasi yang telah diperoleh oleh pengarang itu apa. Kalian bisa sebutkan semuanya ada di dalam pembukaan. Kemudian ada isi atau tubuh resensi. Tubuh atau isi pernyataan resensi biasanya memuat hal-hal di bawah ini, yaitu sinopsis, terurainya sebuah cerita secara singkat. Kemudian ulasan, keunggulan dari buku itu apa, kelemahan buku itu apa, terus tinjauan bahasa yang digunakan oleh penulis di dalam buku itu mudah atau berbelit-belit. Kemudian adanya kesalahan cetak dari penerbit. Terus penutup resensi. Penutup resensi bisa berupa saran atau anjuran baik untuk pengarang maupun pembaca. Dan yang kedua ada menginformasikan tentang kelayakan buku. Apakah buku tersebut layak untuk dibaca atau tidak beserta alasannya itu apa. Jadi misalnya kalian mau menyarankan buku ini dibaca untuk siswa SMA. Buku ini wajib untuk dibaca anak-anak muda atau remaja masa kini, seperti itu. Jadi yang pertama, struktur teks resensi itu ada judul. Judul itu ada di tengah jelas ya. Yang kedua, ada identitas data buku. Yang ketiga, kalian harus menjelaskan pembukaan. Pembukaan di sini kan memperkenalkan siapa tokohnya, siapa pengarangnya, terus karyanya berbentuk apa saja, kalian dituliskan di pembukaan. Dan yang keempat, ada isi atau tubuh dari resensi, yaitu ulasan yang kalian setelah baca di buku tersebut. Keunggulannya apa, kelemahannya apa, tinjauan bahasanya bagaimana, itu dituliskan di isi atau tubuh resensi di nomor 4 ini. Terus yang kelima, ada penutup resensi, yaitu saran yang kalian berikan itu ada di penutup. Selanjutnya ada contoh resensi. Silakan dibaca, dicermati. Di sini ada judul, terus ada identitas buku, terus di sini ada pembukaan, terus di sini ada isi atau tubuh resensi, dan yang terakhir ada penutup. Nah, tugas kalian yaitu buatlah resensi dari sebuah buku yang telah kamu baca. Tuliskan resensi kalian di buku tulis, beri nama, nomor presensi kalian, kelas kalian, dan unggah di Google Classroom. Jangan sampai salah folder. Pastikan dulu folder yang kamu buka itu sesuai dengan mata pelajarannya. Ini rujukan yang bisa kalian baca untuk menambah ilmu kalian.
Dan terima kasih dari saya. Semangat selalu! Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai resensi. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa sukai dan komentari untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan bagikan jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa. Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idola Kediri Raya.